menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, Ilmu dan nilai jadi pegangan, bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Majulah dosen akuntansi, untuk negeri sepenuh hati. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, cahaya ilmu tak akan mati. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, Ilmu dan nilai jadi pegangan, bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Majulah dosen akuntansi,
untuk negeri sepenuh hati. Ikatan cendekiawan muda akuntansi, cahaya ilmu tak akan mati. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri. Cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti. Pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan cendekiawan muda akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi. Profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, Ilmu dan nilai jadi pegangan, bersama kita gapai impian. untuk bangsa dan masa depan. Ikatan cendekiawan muda akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi. Profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Majulah dosen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sudah terdengar Bapak Ibu untuk suara saya? Sudah, Ya, Ibu. Bu. Ya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, para narasumber, para tamu undangan, serta Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di acara kelas peningkatan kompetensi editor dan reviewer dan jurnal. Alhamdulillah, puji syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa, akan atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kelimpahan keberkahan sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam kegiatan dengan tema Masterclass Editor dan Reviewer, kompetensi editor dan review jurnal dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
Baik, Bapak Ibu, di tengah tuntutan dunia akademis ini yang semakin dinamis tentunya peran auditor dan reviewer ya menjadi sangat strategis dalam menjaga kualitas serta integritas publikasi ilmiah. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan ke depannya akan menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta profesionalisme kita dalam mengelola dan menilai karya ilmiah secara objektif dan berkualitas. Baik, dari sini baik, sebelumnya untuk selanjutnya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk pembacaan profil Itsma oleh Ibu Dr. Niputu Ari Aryawati, SC MSI, CSRS, CSRA, CSP. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan Ibu Niputu. Baik, mungkin ada kendala, saya ambil alih, bagaimana untuk pembacaan profil Itsma, Ibu? Atau di-skip? Baik, di-skip saja nggih. Selanjutnya
Sambutan Ketua Umum ITSMA oleh Bapak Raffles Ginting, SE MAK, untuk waktu kami persilahkan. Silakan Bapak. Silakan. Oke, baik, untuk sambutan, eee, mungkin ada kendala, tidak perlu, saya lanjutkan untuk selanjutnya, pembacaan doa oleh Pak Arnadi Khairunas, SE, MACC, AKSIA, AFA, untuk waktu kami persilakan. Silakan Bapak. Ya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih Bu Dina atas waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Eh, Izinkan saya memandu doa pada siang ini dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang beragam lain dimohon untuk bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazida. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas izin dan ridho-Mu, kami dapat mengikuti rangkaian kegiatan webinar peningkatan kompetensi reviewer dan editor ini hingga hari ketiga dengan lancar. Ya Allah, Sang Pemilik ilmu, berikanlah keberkahan atas setiap materi yang telah kami pelajari. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas diri kami sebagai editor dan reviewer. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan untuk mengamalkannya dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Memudahkan, sempurnakanlah ikhtiar kami, mudahkanlah langkah kami dalam menjalankan peran sebagai reviewer dan editor yang amanah. Ya Allah, ampunilah segala kehilafan kami selama kegiatan ini berlangsung. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Arnadi. Selanjutnya, pembacaan tata tertib webinar dan warta ITSMA. Izin untuk bisa di-share kepada Bapak Ibu yang bertugas. Langsung perkenalan moderator, baik. Silakan Bapak Ibu, selanjutnya akan saya perkenalkan moderator kita di hari ini dengan hari ketiga dengan kelas peningkatan dengan judul atau dengan tema kelas peningkatan kompetensi editor dan reviewer, masterclass editor dan reviewer, dan kompetensi editor jurnal dan buku referensi oleh moderator kita. Saya perkenalkan Ibu Sri Ambarwati, SE MSM, AKSIE, dengan jabatan fungsional beliau adalah lektor dengan pangkat 3D. Baik. Beliau bertugas atau
dinas di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila, Jalan Srengeng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jabatan struktural beliau saat ini sebagai Kaprodi S1 Akuntansi tahun 2025 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat di Wakil Dekan Bisdik. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020. Dengan Kaprodi S1 Akuntansi pernah menjabat juga di 2014 sampai 2016 serta Ketua Pengembangan Akuntansi 2008 sampai 2011. Baik, nomor telepon fax silakan Bapak, mungkin Bapak Ibu berkenan silakan bisa untuk save ya, sudah dicantumkan atau nanti bisa bertanya tentang apapun yang sekiranya ada kaitannya dengan pekerjaan. Dan riwayat pendidikan saya langsung ya Bu, Bapak Ibu, saya bacakan riwayat pendidikan dari S1 beliau tetap ekonomi akuntansi, S2 di ekonomi akuntansi Universitas Indonesia, S1 juga di Universitas Indonesia nggih Bapak Ibu, S3-nya di Universitas Pancasila dengan bidang ilmu tetap ekonomi akuntansi pada tahun 2019 sampai 2025. Judul disertasi yang dibawakan yaitu determinan fraud triangle dengan variabel pemoderasi community governance pada BUMDes sebagai social enterprise entity di Provinsi Jawa Barat. Baik, itu saja yang saya bacakan untuk Bapak Ibu yang hadir di kegiatan ini. Silakan untuk bisa nantinya akan berdiskusi juga dengan moderator dan nanti narasumber juga. Baik, saya serahkan untuk acara ini kepada moderator, untuk Ibu Sri Ambarwati, untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Suara saya Sama-sama, Bu. terdengar ya Bu ya? Ya Ibu, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar semua. Kita berkumpul di sini dalam kelas Reviewer Kompetensi Enhancement Class Journal and Reference Book. Nah, ini sebelumnya sudah juga berlangsung 2 pertemuan di 2 malam berikutnya, dan ini adalah termasuk series dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang saya hormati Pak Raffles Ginting SEMAK sebagai Ketua ICMA, kemudian pembicara di sini Bapak Made Widi Hartawan SEMAK CSRS juga sudah dari tadi join bersama kita. Selamat siang Pak. Ya. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas tentang kelas peningkatan kompetensi editor dan reviewer buat buku referensi. Jadi di sini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kita akan membahas tentang buku referensi. Sebelumnya saya akan membacakan tentang kurikulum vitae dari Pak Widi yang biasa Pak Made Widi ini biasanya dipanggil dengan Pak Widi. Ya. Jadi kurikulum vitae sebagai berikut. Bapak Imade Widi Hartawan, SEMAK CSRS, tanggal lahir Singaraja 9 September 1993. Sertifikasi beliau adalah di tahun 2021 sebagai Certified Sustainability Reporting Specialist. Beliau adalah sekarang dosen dari tahun 2024 sampai sekarang di program studi akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan beliau juga merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di tahun 2011 sampai 2015 beliau menamatkan S1 di Universitas Pendidikan Ganesha dan mendapatkan gelar dari Magister Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020 sampai 2022. Demikian untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu kepada Pak Widi untuk memulai pembahasan. Silakan Pak Widi, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Sri Ambarwati atas waktunya. Izin saya share screen.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga selamat siang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu serta para hadirin yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting dalam dunia penerbitan, yaitu mengenai penyuntingan buku referensi. Topik ini menjadi sangat relevan karena kualitas sebuah buku itu tidak hanya ditentukan oleh akuntansi isi, oleh kekuatan isi, tetapi juga oleh bagaimana isi itu disusun, kemudian dijelaskan dan disajikan kepada pembaca. Seringkali kita beranggapan bahwa jika isi naskah itu sudah baik, maka buku yang dihasilkan itu akan otomatis baik juga. Akan tetapi dalam praktiknya tidaklah demikian karena banyak naskah buku yang kaya akan teori, data ataupun pengalaman empiris, tetapi ketika dibaca itu akan terasa berat, kemudian kalimatnya meloncat-loncat, kalimat juga bisa berulang dan ataupun di sini tidak tertib dalam penggunaan citasinya. Nah, disitulah proses penyuntingan ini memiliki peran yang penting dalam hal buku referensi tersebut. Pada sisi ini kita akan memusatkan perhatian pada 3 hal utama. Yang pertama yaitu mengenai struktur dan alur isi buku. Kemudian yang kedua mengenai konsistensi citasi dan juga daftar pustaka. Yang ketiga mengenai ketepatan gaya bahasa. Selain itu kita juga akan menyinggung isu mutakhir dalam proses penyuntingan, diantaranya penggunaan sumber digital, kemudian penggunaan bahasa inklusif, dan juga penggunaan AI di sini ya, dalam penyusunan buku secara bertanggung jawab. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertanyaan pertama yang perlu kita jawab di sini, mengapa editing buku referensi itu sifatnya penting? Jadi jawabannya cukup sederhana, yaitu editing atau proses edit itu penting dilaksanakan karena proses ini memastikan bahwa sebuah buku itu harus akurat secara isi, kemudian jelas secara penyajian, runtut secara struktur, dan konsisten secara teknis. Dalam dunia akademik, kita sering menekankan pentingnya validitas, kemudian kejelasan argumentasi, dan pertanggungjawaban ilmiah. Nah, semua itu tidak akan sampai dengan baik kepada pembaca bila naskahnya itu tidak disunting terlebih dahulu atau dalam hal ini diedit secara memadai. Jadi bayangkan Bapak Ibu membeli sebuah buku yang isinya itu sangat bagus, tetapi bab-bab dalam buku tersebut tidak tersusun secara logis. Kemudian terdapat istilah dalam buku tersebut yang berubah-ubah, kemudian citasinya juga tidak konsisten, serta kalimat-kalimatnya terlalu panjang. Nah, buku semacam itu akan menyulitkan pembaca, bahkan di sini bisa menurunkan kepercayaan terhadap isi dari buku tersebut yang sebenarnya bernilai seperti itu. Dengan kata lain, di sini proses edit atau editing itu berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan yang disampaikan oleh penulis dengan pemahaman pembaca. Dalam hal ini penting juga untuk ditegaskan bahwa editing ini bukan hanya soal memperbaiki salah ketik, kemudian memperbaiki ejaan yang kurang tepat, ataupun tanda baca, tetapi dalam editing ini yang lebih utuh adalah, pengertian yang lebih utuh adalah proses yang menyentuh isi, kemudian struktur, bahasa, dan konsistensi teknis dalam satu
tempat atau satu buku sekaligus. Oleh karena itu, bila kita berbicara tentang mutu atau kualitas sebuah buku, dalam hal ini buku referensi, kita sebenarnya juga berbicara tentang mutu dari proses editing yang ada di belakangnya. Selanjutnya, setelah memahami pentingnya dari proses edit atau editing itu sendiri, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu objek atau salah satu bagian, salah satu jenis buku yang sering hadir dalam penerbitan ilmiah, yaitu buku referensi. Buku jenis ini memiliki karakter khusus, sehingga pendekatan penyuntingannya atau proses editnya itu memerlukan teknik khusus dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan jenis buku yang lain. Ketika kita menyebut buku referensi, yang dimaksud di sini bukan sekedar buku yang berisi banyak informasi, melainkan buku yang memang dirancang untuk menjadi sumber rujukan. Artinya, fungsi utamanya adalah membantu pembaca menemukan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya. Berbeda dengan buku yang dibaca secara linier dari awal sampai akhir, buku referensi ini sering digunakan secara selektif. Jadi, pembuka itu akan membuka buku referensi dan mencari bagian atau bab-bab yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Jadi pembaca bisa mencari definisi, kemudian istilah, konsep, kemudian data, prosedur, ringkasan topik, atau penjelasan singkat tentang suatu hal. Oleh karena itu, kualitas sebuah buku referensi sangat ditentukan oleh ketepatan isi bukunya, kemudian kemudahan penelusurannya. Nah, dari hal tersebutlah, maka letak kekhasan buku referensi itu bisa kita cermati. Jika dibandingkan dengan buku akademik yang perhatian atau fokusnya itu sering diberikan kepada kekuatan argumen dan alur analisis, maka di buku referensi ini perhatian besarnya itu fokusnya diberikan pada akurasi informasi, kemudian konsistensi penyajian, dan sistem navigasi pembaca. Ada beberapa di sini karakter utama dari buku referensi. Yang pertama itu adalah buku referensi harus informatif dan sistematis. Informasi di dalam buku referensi itu tidak boleh disajikan secara acak. Jadi dalam hal ini, dalam buku referensi itu harus ada pola yang jelas, misalnya polanya itu berdasarkan tema, kemudian abjad, kategori, ataupun sistem klasifikasi tertentu. Bila susunannya tidak rapi, maka ataupun tidak ada pola, maka pembaca itu akan menjadi kesulitan menggunakan buku referensi itu sebagai rujukan. Kemudian yang kedua, buku referensi itu harus mudah ditelusuri dengan cepat. Dalam hal ini, editor itu perlu memperhatikan struktur heading, kemudian subheading, penomoran, indeks, glosarium, dan daftar istilah serta tabel atau gambar. Dalam buku referensi itu, struktur ini bukan sekedar sebagai pelengkap semata, tetapi juga merupakan bagian inti dari fungsinya. Buku referensi yang informasinya bagus tetapi sulit dicari, itu akan kehilangan nilai guna atau manfaat dari buku tersebut. Kemudian kita masuk ke karakter utama yang ketiga, yaitu buku referensi itu harus konsisten dalam istilah dan format penyajian. Misalnya di sini, bila salah satu istilah dijelaskan dengan format tertentu di salah satu bab atau bagian, maka bagian yang lain itu harus mengikuti pola yang sama. Jadi bila penulisan entry, kemudian definisi, contoh atau sumber berbeda-beda tanpa pola yang jelas,
maka pembaca di sini akan merasa tidak nyaman dan bisa meragukan ketelitian dalam penyusunan buku referensi ini. Kemudian karakter utama yang keempat, buku referensi itu harus akurat, karena pembaca di sini membaca buku referensi itu untuk memperoleh jawaban atau klarifikasi. Maka apabila ada kesalahan data, definisi, kemudian rujukan, ataupun contoh, itu akan sangat merugikan bagi buku referensi yang disusun. Dalam konteks ini, editor itu berfungsi atau berperan tidak hanya memeriksa bahasa, tetapi juga harus peka terhadap ketepatan istilah, konsistensi konsep, dan juga kecocokan rujukan yang digunakan oleh penulis. Lalu, dari karakter utama tersebut, apa implikasi bagi editor? Yang pertama, editor buku referensi itu harus berpikir dari sudut pandang pembaca buku. Jadi, pertanyaan yang harus dicermati bukan hanya apakah isi dari buku ini sudah benar, tetapi juga apakah pembaca akan mudah menemukan dan memahami informasi yang dicari. Dalam hal ini tabel, kemudian daftar, dan sebagian itu harus mudah ditelusuri dengan baik. Kemudian yang kedua, editor itu harus memberi perhatian besar pada struktur informasi. Ini mencakup urutan entry, kemudian sistem klasifikasi, pola subjudul, hubungan antar bab, ataupun antar entry dan perangkat bantu seperti indeks dan glosarium. Dengan kata lain di sini, editor bukan hanya memperbaiki teks, tetapi juga harus membantu membangun cara kerja buku itu di tangan pembaca. Kemudian yang ketiga, editor itu harus menjaga konsistensi mikro dan konsistensi makro. Konsistensi mikro di sini berarti konsisten pada level istilah, ejaan, singkatan, angka, dan format entry yang digunakan. Kemudian konsistensi makro berarti konsisten pada level struktur secara umum dari buku referensi tersebut, kemudian logika pembagian isinya, dan sistem navigasi keseluruhan dari buku referensi yang ditulis. Kemudian yang terakhir, editor itu perlu memastikan bahwa buku referensi ini benar-benar ramah pengguna atau pembaca buku. Jadi ini sangat penting ketika audiensnya beragam, seperti misalnya Bapak Ibu dosen, kemudian ada mahasiswa, guru, praktisi, ataupun masyarakat umum. Oleh karena itu, buku referensi yang baik harus tetap presisi dalam hal pembaruan data dan sumber yang digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke peran editor dalam proses penerbitan. Nah, dalam proses penerbitan di sini, editor adalah salah satu aktor yang memiliki peran kunci ya, di mana editor itu bukan sekedar hanya membaca, tapi juga memeriksa kesalahan bahasa. Editor bisa dikatakan sebagai penjaga mutu dari dari naskah yang sudah ditulis penulis. Jadi ia memastikan bahwa naskah yang akan diterbitkan itu layak dibaca, kemudian masuk akal secara struktur, tertib secara teknis, dan sesuai dengan pembaca sasaran. Di sini secara umum ada 3 lapisan kerja editor yang perlu dibedakan. Yang pertama, lapisan pertama yaitu lapisan yang paling dalam. Di sini ada penyuntingan substantif, di mana pada tahap ini editor akan memeriksa isi naskah secara lebih mendalam. Apakah argumennya sudah runtut, kemudian apakah struktur babnya logis, apakah ada pengulangan, kemudian apakah simpulannya itu selaras dengan pembahasan,
apakah ada istilah yang belum didefinisikan dengan baik? Jadi lapisan ini merupakan tahap yang paling dekat dengan substansi pengetahuan dari editor itu sendiri. Kemudian yang kedua ada lapisan yang berada di tengah-tengah, lapisan copy editing. Di mana pada tahap ini fokus editor itu beralih ke bahasa dan konsistensi teknis. Jadi editor itu akan memperbaiki pilihan kata, kemudian ejaan, dan juga tanda baca, serta struktur kalimat, konsistensi istilah, dan juga gaya citasi. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan yang paling luar, yaitu proofreading. Jadi ini adalah pemeriksaan akhir sebelum cetak atau publikasi final. Fokusnya di sini adalah kesalahan yang belum diperiksa pada lapisan atau tahap sebelumnya. Jadi misalnya itu ada di tahap atau lapisan proofreading ini masih ada typo, kemudian ketidaksesuaian judul, nomor halaman juga belum sesuai, misalnya caption gambar ataupun layout dari naskah tersebut belum sesuai. Jadi itu terdapat pada tahap atau lapisan yang paling luar. Nah, di sini banyak orang atau masyarakat itu keliru menyamakan editing dengan proofreading. Padahal di proofreading itu hanya salah satu tahap yang paling akhir dari ketiga tahap yang dilakukan oleh editor itu sendiri. Jadi kalau struktur naskahnya sudah lemah sejak awal, maka proofreading tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, editor di sini juga berperan sebagai mitra intelektual penulis. Artinya, editor itu akan membantu penulis menyampaikan gagasannya secara lebih efektif tanpa menghilangkan karakter dari penulis itu sendiri. Di sini editor punya dua kemampuan, harus mempunyai dua kemampuan sekaligus. Yang pertama ketelitian teknis dan juga yang kedua kepekaan intelektual. Selanjutnya mengenai anatomi atau struktur fisik dan konseptual sebuah buku. Jadi pertama di bagian awal itu terdapat halaman judul, kemudian kata pengantar, prakata, daftar isi, kemudian daftar tabel, dan juga ada daftar gambar. Bagian ini sering dianggap formalitas, padahal fungsinya di sini sangat penting. Daftar isi itu akan memberi peta bagi pembaca mengenai di mana letak bab yang mau dicari. Kemudian daftar tabel dan daftar gambar itu akan membantu menavigasi di mana letak atau posisi dari tabel dan gambar tersebut. Kemudian kata pengantar atau prakata itu akan memberi konteks awal tentang latar belakang atau tujuan penulisan. Kemudian anatomi yang kedua ada bagian inti. Bagian inti ini merupakan bagian pusat dari isi dari buku itu sendiri. Di mana di sini ada pendahuluan, kemudian bab-bab pembahasan, dan juga penutup ataupun kesimpulan. Pada bagian ini, editor akan bekerja dalam memastikan bahwa alur logika, kemudian kedalaman pembahasan yang disampaikan oleh penulis, kemudian koherensi isi agar sesuai. Kemudian yang ketiga ada bagian akhir. Di bagian akhir biasanya terdapat daftar pustaka, kemudian ada glosarium, kemudian ada lampiran indeks, dan juga biasanya ada biodata penulis. Jadi untuk buku referensi, indeks ini sangat penting karena membantu pembaca untuk menemukan topik-topik tertentu dengan cepat.
Glosarium juga penting bila buku itu memuat banyak istilah teknis yang ada dalam buku. Kemudian daftar pustaka penting untuk menunjukkan sumber dari naskah yang dikutip. Nah, bagi auditor di sini memahami anatomi dari buku referensi itu tidak hanya ditentukan oleh isi bab atau pembahasan atau bagian inti, tetapi juga oleh struktur pendukung yang membuat buku lebih mudah digunakan dan lebih kredibel secara akademik. Jadi ketika proses menyunting atau mengedit itu, editor itu perlu melihat naskah sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi jangan sampai isi utamanya atau bagian intinya bagus, tetapi daftar isi atau di bagian akhirnya itu tidak lengkap ataupun tidak tertata dengan baik. Kemudian kita masuk ke penilaian struktur isi buku. Jadi dalam penilaian struktur isi buku ini ada beberapa pertanyaan utama oleh editor yang diajukan ketika membaca naskah yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, apakah tujuan buku ini sudah jelas? Kemudian, apakah urutan bab-babnya sudah secara logis? Kemudian, apakah judul dan subjudul itu benar-benar mencerminkan isi naskah? Kemudian, apakah ada pembahasan yang tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian yang lain? Dan yang terakhir, apakah setiap bab itu memiliki fungsi yang jelas di dalam buku? Struktur isi yang baik di sini akan membantu pembaca memahami isi dari buku tersebut secara bertahap. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu adalah runtut. Runtut di sini adalah alur dari naskah tersebut harus logis dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua ada proporsional, di mana bobot tiap bab itu harus seimbang. Jadi jangan sampai bab 1 terlalu padat atau terlalu banyak, kemudian bab 2 atau bab yang lainnya terlalu sedikit. Harus proporsional. Kemudian yang ketiga, tidak berulang. Jadi dalam satu buku itu tidak ada pembahasan ganda dalam bab atau bagian yang berbeda. Kemudian mendukung tujuan. Jadi setiap bab itu akan berkontribusi pada tujuan buku yang disusun. Dan yang terakhir itu mudah diikuti. Jadi pembaca dapat mengikuti pembahasan dengan nyaman atau dengan baik, sehingga bisa buku referensi tersebut bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian, jadi dengan struktur isi yang baik ini akan membantu pembaca masuk ke topik itu secara sistematis. Apabila struktur yang dimiliki oleh buku tersebut lemah, misalnya ditandai dengan lompatan-lompatan pembahasan, dalam hal ini penulis masuknya itu terlalu cepat ke contoh kasus sebelum menjelaskan mengenai konsep dasarnya, ataupun di sini penulis menulis suatu bab yang sebenarnya babnya tersebut mengulang isi bab yang sudah ada sebelumnya. Ataupun di sini ada juga kasus ketika satu subbabnya itu terlalu panjang, sedangkan subbab yang lain itu terlalu sedikit, sehingga proporsi dari bab yang bersangkutan menjadi tidak seimbang atau tidak proporsional. Nah, di sini editor perlu membuat suatu outline atau peta yang memetakan isi dari naskah yang dibuat penulis. Dalam artian editor itu harus merangkum isi setiap bab atau subbab untuk melihat apakah urutannya sudah logis atau masuk akal. Dengan teknik ini maka
editor itu akan membantu pembaca, terutama pada naskah-naskah panjang yang dibuat oleh penulis. Jadi dengan adanya pembuatan outline atau peta isi ini, maka editor dapat mengedit atau menyunting naskah-naskah yang panjang yang sebelumnya dibuat oleh penulis menjadi naskah yang lebih singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Selain itu, editor ini juga perlu melihat apakah struktur buku itu sudah sesuai dengan pembaca sasaran dari buku yang dibuat. Jadi buku untuk mahasiswa misalnya di semester awal itu akan berbeda susunannya dengan buku monograf yang digunakan untuk penelitian. Jadi di sini strukturnya itu bukan hanya sebagai rapi atau tidak rapi, tetapi juga harus menyesuaikan dengan tujuan dari pembaca yang menggunakan buku tersebut. Selanjutnya mengenai alur isi dan koherensi pembahasan. Koherensi di sini artinya hubungan logis yang jelas antar satu bagian dengan bagian berikutnya. Jadi ini berlaku pada tiga tingkatan, yaitu antar paragraf, antar bagian, dan juga antar bab. Jadi yang pertama itu pada tingkat antar paragraf, editor itu perlu memeriksa apakah ada transisi yang cukup. Jadi jangan sampai pembaca merasa pindah topik ataupun pindah pembahasan secara mendadak dari antar paragraf yang disusun oleh penulis. Jadi kalimat transisi, kemudian kata hubung logis atau pengulangan istilah kunci secara terukur, ini dapat membantu menjaga kesinambungan dari paragraf satu dengan paragraf yang lain. Kemudian antar bab atau antar bagian. Jadi editor itu perlu memastikan bahwa buku itu tidak terasa seperti kumpulan tulisan yang lepas. Jadi bab pertama itu harus memberi landasan bagi bab kedua, kemudian bab kedua itu mempersiapkan pembahasan bab ketiga, dan seterusnya. Dan istilah kunci juga harus konsisten antar bab ini. Kalau pada bab awal itu digunakan istilah pembelajaran daring, untuk bab-bab selanjutnya jangan menggunakan istilah yang berbeda atau dalam hal ini pembelajaran online. Jadi harus ada konsistensinya. Kemudian dalam alur isi dan koherensi ini masalah yang sering muncul adalah lompatan logika yang tidak dijelaskan, kemudian pengulangan pembahasan, istilah yang digunakan berubah-ubah, dan simpulan yang dibuat itu tidak sejalan dengan isi naskah. Nah, peran editor di sini yaitu bisa menggunakan beberapa alat bantu seperti peta isi atau yang tadi dijelaskan outline. Jadi dengan memvisualisasikan hubungan antar bab secara keseluruhan, kemudian bisa juga menggunakan catatan transisi. Jadi tandai pada titik-titik atau bagian mana perpindahan yang perlu diperkuat agar bisa menjadi terhubung. Kemudian yang ketiga ada daftar istilah kunci. Jadi editor ini menggunakan daftar-daftar istilah kunci untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah di seluruh naskah. Selanjutnya, sitasi sebagai fondasi akuntabilitas ilmiah. Jadi mengapa sitasi itu menjadi begitu penting? Karena sitasi di sini adalah salah satu fondasi utama dari akuntabilitas penulisan ilmiah. Jadi melalui sitasi, pembaca itu akan mengetahui dari mana sebuah gagasan, kemudian teori, definisi, data, ataupun kutipan itu berasal. Kemudian sitasi adalah bentuk pengakuan terhadap sumber
sekaligus bentuk tanggung jawab penulis kepada pembaca. Jadi di sini dapat digambarkan dari gagasan penulis yang dikutip, maka akan disitasi dalam teks yang dibuat oleh penulis buku, kemudian citasi tersebut akan dicantumkan di daftar pustaka yang dalam hal ini berisi link URL ataupun DOI yang bisa ditelusuri untuk menemukan sumber aslinya. Jadi fungsi citasi di sini yang pertama ada mengakui sumber gagasan, kemudian yang kedua untuk menghindari plagiarisme, yang ketiga untuk memudahkan verifikasi, yang keempat menunjukkan posisi penulis dalam percakapan ilmiah, dan yang kelima menghubungkan pembaca dengan sumber asli dari link yang dicantumkan di daftar pustaka. Ya, maaf 10 menit lagi ya Pak. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Jadi citasi yang baik itu harus relevan dengan konteks pembahasan, kemudian akurat dalam data bibliografis, konsisten dalam gaya penulisan, dan dapat ditelusuri oleh pembaca. Nah, kita masuk ke masalah umum dalam citasi dan daftar pustaka. Yang pertama, masalah yang sering ditemukan itu adalah citasinya itu ada di teks, tetapi tidak ada di daftar pustaka. Kemudian masalah yang kedua, daftar pustaka itu memuat sumber yang tidak dikutip. Jadi daftar pustaka ada, di daftar pustaka ada artikel ataupun buku, tetapi tidak dikutip atau tidak disitasi di naskah. Kemudian yang ketiga, nama penulis ataupun tahun itu tidak konsisten. Jadi kemungkinan terdapat salah dalam menulis penulis dan tahun yang dikutip. Kemudian yang selanjutnya masalah yang keempat ada gaya citasinya itu campur aduk. Jadi dalam satu tulisan ada menggunakan gaya citasi apa, kemudian gaya citasi Chicago ataupun MLA. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan gaya citasi yang berbeda-beda dalam satu naskah. Kemudian yang terakhir ada data bibliografis di daftar pustaka itu tidak lengkap. Jadi itu akan berdampak menurunkan mutu dan kredibilitas dari buku referensi yang disusun. Nah, di sini gaya citasi tadi sudah sempat saya singgung, jadi ada 3 yang biasa digunakan, yaitu apa? Untuk gaya citasi apa ini digunakan dalam bidang ilmu sosial, kemudian pendidikan, dan psikologi. Kemudian ada gaya citasi MLA, yaitu digunakan oleh bidang sastra dan humaniora. Dan yang ketiga, Chicago. Jadi digunakan dalam bidang sejarah dan hukum. Kemudian gaya bahasa akademik yang efektif ini seharusnya itu memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu jelas, dalam hal ini tidak ambigu dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua tepat, dalam hal ini istilah digunakan itu secara konsisten dan akurat. Yang ketiga ringkas, jadi tidak ada pemborosan kata. Dan yang keempat objektif, tidak bias dan berbasis dengan bukti. Jadi masalah umum bahasa yang biasanya ditemukan yaitu kalimat yang digunakan itu terlalu panjang dan berlapis, kemudian paragrafnya tidak fokus pada satu ide, selanjutnya istilah kunci yang digunakan itu berubah-ubah, selanjutnya jargonnya yang digunakan berlebihan dan tanpa penjelasan, dan yang terakhir pemborosan kata yang tidak perlu. Jadi di sini editor berperan dalam penyuntingan bahasa yang digunakan penulis itu harus memiliki prinsip. Yang pertama, harus tetap mempertahankan makna. Jadi editor itu tidak boleh mengubah substansi dari penulis. Kemudian yang kedua, editor itu harus memperjelas gagasan. Jadi untuk membantu pembaca memahami lebih cepat isi dari naskah tersebut. Kemudian yang ketiga ada sederhanakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi jangan
tanpa memiskinkan isi dari naskah tersebut. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan pembaca sasaran buku referensi tersebut. Nah, isu mutakhir yang saat ini di tengah perkembangan digital dan juga AI yang semakin berkembang. Jadi terdapat 3 isu. Yang pertama itu adalah sumber digital, di mana penggunaan sumber digital dalam buku itu sangat meningkat, sehingga dalam hal ini penulis harus mencantumkan metadata, referensi, dan DOI secara konsisten. Jadi harus dilampirkan keberadaan DOI atau URL yang relevan terhadap sumber yang digunakan. Kemudian ada tuntutan yang semakin kuat terhadap bahasa inklusif dan tidak bias. Jadi editor di sini perlu sensitif terhadap istilah yang berpotensi stereotipis, kemudian merendahkan dan juga tidak presisi. Kemudian yang terakhir penggunaan AI. Jadi penggunaan AI yang semakin sering digunakan dalam penulisan dan juga dalam proses editing. Jadi AI itu memang bisa membantu pada level tertentu, misalnya untuk merapikan kalimat ataupun memeriksa konsistensi awal. Tetapi AI di sini perannya itu tidak dapat menggantikan manusia. Jadi AI bisa menghasilkan kalimat yang tampak meyakinkan, tetapi secara substansi itu bisa salah, bahkan bisa memunculkan referensi yang tidak ada, atau dalam hal ini halusinasi referensial. Oleh karena itu, prinsip yang harus kita pegang adalah AI boleh membantu, tetapi verifikasi tetap wajib dilakukan oleh penulis atau manusia itu sendiri. Sebagai penutup di sini, saya ingin menegaskan 3 hal utama yang harus ada dalam buku. Yang pertama, struktur isinya harus runtut agar syarat buku itu dapat diikuti dengan baik. Kemudian, yang kedua, citasinya harus konsisten agar syarat bagi kredibilitas ilmiah itu bisa dicapai. Dan yang ketiga, gaya bahasanya harus jelas. Jadi pengetahuan agar dapat diakses tanpa kehilangan dari ketelitian ilmiah itu sendiri. Oleh karena itu, di sini peran editor adalah sebagai penjaga kualitas atau mutu pengetahuan dengan ataupun melalui proses edit yang baik. Ilmu tidak hanya ditulis, tetapi juga disampaikan secara bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan para hadirin. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu Dr. Sri selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Widi. Ini adalah materi yang sangat menarik karena biasanya kita sebagai dosen juga sangat berhubungan dengan buku referensi, terutama dalam hal ini Pak Widi mengulasnya dalam sisi reviewer atau pandangan reviewer. Bapak Ibu ada yang berniat untuk bertanya, silakan. Di chat belum ada, mungkin akan bertanya secara langsung, silakan. Bisa raise hand, ya. Silakan Bu. Di sini ada Bu Armiani dari STAMM. Silakan Bu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Suara saya bisa kedengaran ya Ibu? Jelas Bu. Silakan. Ya, makasih banyak. Ya, selamat siang Pak Widi. Selamat Saya siang, mungkin Bu Armiani. buku referensi sama book chapter. Ketika kita menjadi editor ataupun ketika kita menjadi reviewer, tadi dijelasin kan kalau buku referensi harus runtun. Nah, yang nulis atau penulisnya itu kan mungkin 1-4 kalau buku referensi. Tapi bagaimana dengan book chapter? Book chapter mungkin sampai berbanyak-banyak orang, artinya mungkin sampai 14 orang. Nah, bagaimana caranya kita itu memilah supaya runtutannya itu memang sudah sesuai nih gitu, atau
sudah memang bagus kalau untuk kita nilainya udah cukup bagus untuk menjadi referensi peneliti ataupun mahasiswa selanjutnya gitu. Itu bagaimana Pak? Secara editor ataupun secara reviewer dari buku tersebut. Mungkin itu saja Pak, makasih banyak. Ya, Silakan Pak iya. Idi. Baik, terima kasih Bu Arniani atas pertanyaannya. Jadi di sini kan tadi disampaikan mengenai buku referensi dan juga book chapter. Jadi kalau book chapter itu dalam satu buku biasanya terdiri dari lebih dari 5 penulis ya. Jadi dalam hal ini satu Mm. penulis itu memegang memegang satu bab dari Mm. buku itu. Nah, jadi kalau sedangkan di buku referensi itu biasanya kurang dari penulisnya kurang dari lima lima penulis. Jadi kemungkinan dalam satu buku referensi itu satu penulis bisa memegang 2 ataupun 3 bab seperti itu. Jadi berdasarkan dari kacamata editor, khususnya di sini buku referensi, eh, editor itu harus mengetahui struktur dari buku referensi itu sendiri. Jadi antar book chapter ataupun buku referensi itu akan memiliki struktur yang berbeda-beda. Jadi sebagai editor dari kacamata editor di sini saya harus memahami bagaimana struktur dari buku referensi itu agar seperti tadi saya sampaikan itu apa namanya konsep-konsep yang digunakan itu agar tidak berulang antar bab yang satu dengan bab yang lain, kemudian eh, istilah-istilah yang antar satu bab dan bab yang lain itu harus konsisten. Jadi tidak ada di bab satu itu menggunakan istilah misalnya pembelajaran daring, sedangkan di bab yang lainnya itu harus eh, sama dan hal ini menggunakan istilah pembelajaran daring juga. Jadi seperti itu. Karena struktur buku struktur struktur jenis dari beberapa jenis buku itu tidak sama eh, strukturnya, sehingga editor di sini perlu pemahaman mengenai hal tersebut terlebih dahulu seperti itu, Ibu. Apakah sudah menjawab Bu Armiani? Ya, makasih banyak Pak. Berarti lebih ke arah strukturnya yang kita pahamin duluan ya, terkait Iya, dengan membedakan antara buku referensi, book chapter ataupun monograf nantinya, ketika kita menjadi seorang reviewer gitu. oke. Iya, benar, Ibu. Jadi pemahaman awal itu kita pahami struktur buku baik itu buku referensi, buku monograf maupun buku chapter itu sendiri. Setelah itu baru kita perdalam lagi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dari jenis buku yang akan kita sunting tersebut. Seperti itu. Iya, makasih banyak Pak Widi. Terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas ya. Berikutnya ada di chat ada dari mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Widi karena tadi Pak Widi juga menyampaikan ada keterbatasan waktu setelah ini ada acara lain ya Bapak. Iya, Ini benar, dari Ibu. Bu Panca Mariati Unusa menanyakan apakah ada contoh buku referensi yang bagus dan lengkap yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan buku referensi. Baik, terima kasih Ibu Pance. Jadi untuk contoh buku referensi sebentar saya coba cek terlebih dahulu.
Untuk materi nanti akan dibagikan ya setelah ini. Iya, iya. Ibu. Jadi untuk linknya, buku referensi yang bisa dijadikan acuan, eh, saya lupa taruh di mana. Mungkin nanti saya kirimkan Bu ya linknya mengenai Ya, buku baik, referensi ya. baik Pak Widi. Berikutnya apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada nanti berikutnya untuk materi dan buku referensi sebagai contoh yang bagus yang akan digunakan untuk penyusunan buku referensi akan disampaikan di grup oleh Pak Widi, dan ini sudah ada PPT yang sudah ada di link Zoom ya. Izin saya simpulkan di dalam sesi ini ya Pak Widi ya, bahwa Iya. di dalam buku referensi ini penting sekali untuk memberikan wawasan sehingga untuk reviewer dan untuk melakukan proses auditnya itu harus sangat cermat karena ketepatan istilah dan data yang dijadikan sebagai acuan untuk memberikan informasi dan juga untuk memberikan ilmu yang ditransfer ke anak didik kita sehingga sesuatu yang harus ada di dalam buku tersebut harus akurat dengan sistem navigasi yang cermat dan mudah. Demikian juga dengan bahasa yang informatif, mencakup juga dengan konsistensi mikro dan makro, baik dalam istilah ejaan, struktur secara umum. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Madewi Hartawan atas pencerahannya. Semoga sesi ini dapat memberikan informasi dan memberikan wawasan buat Bapak Ibu, tidak hanya untuk review, tetapi juga untuk membuat buku ajar yang selama ini sering kita lakukan sebagai profesi kita sebagai dosen. Ya, Pak saya sampaikan terima kasih dan atas materi yang begitu banyak yang disajikan oleh Pak Widi hari ini. Demikian Pak Widi. Bapak Ibu, untuk berikutnya kita ada 2 sesi ya. 2 sesi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Huda Margaret yang biasa kita panggil dengan Bu Lucy ya. Bu Huda Margaret MSA akan dilakukan dari pukul 14.45 nanti atau kita lebih cepat mungkin ya 14.30 sampai 15.25. Izin saya bacakan kurikulum vitae-nya. Data pribadi Bu Lucy adalah, maaf sebelumnya ya, namanya Bu Dr. Lucy MSA atau Bu Huda Margaret ya. Bu Lucy itu adalah panggilannya ya. Tanggal lahir Surabaya 28 Oktober 1968. Kemudian tinggalnya di Jagir Sidomukti di Surabaya. Kemudian emailnya ada di sini. Dan Bapak Ibu membutuhkan, hobinya menyanyi dan juga mungkin sebagai reviewer ya Bu Lucy ya. Jadi berimbang nih. Kemudian pendidikannya sekarang Bu Lucy sedang menempuh kembali di S3 program Dokter Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga. Sebelumnya sudah menamatkan S3 di program Dokter Ilmu Manajemen Stesia, kemudian S2 di Magister Akuntansi Stesia, dan sarjana ekonominya juga di sistem sarjana ekonomi akuntansi di Stesia. Lanjut, panitia. Kemudian pengalaman kerja sampai dari 2017 sampai sekarang Ibu Lucy sebagai dosen di Unika Dharma Cendika Surabaya. Tahun 2006 sampai 2016 sebagai Kepala Departemen Internal Audit PT Sutindo Anugerah Sejahtera. Dan juga sebagai Kepala Finance sebelumnya. Lanjut, Bapak Ibu Panitia. Kemudian ada begitu banyak sertifikat yang dimiliki oleh Ibu Lucy. Kemudian tahun 1989 juga Bu Lucy sebagai auditor kantor akuntan DRS Johan Malonda. Berikutnya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu S1, S2, dan S3 ya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Stesia.
S1-nya adalah bidang ilmu akuntansi, S2 akuntansi, dan S3 mengambil manajemen. Di Stasia ini ditamatkan di tahun 2020. Next. Ini adalah publikasi jurnal yang Bapak Ibu bisa lihat secara langsung, bisa di-scroll ke bawah mungkin ya panitia. Karena begitu banyak yang sudah ditulis oleh Ibu Susi, demikian juga proceeding, kemudian ada jenis judul KI-nya sudah dijelaskan di sini ya. Bisa di-scroll dan riwayat penelitian didanai oleh Kemenristek Dikti tahun 2018, 2019 dan 2019 sampai 2020. Demikian CV CV dari Ibu Lucy ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Lucy. Silahkan, Bu. Judulnya adalah Review Penelitian Kuantitatif Praktek Profesional bagi Reviewer Jurnal ya. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk waktunya. Sebelumnya minta tolong yang dijadikan co-host yang satunya, Bapak. Silakan panitia. Iya, yang dijadikan co-host yang satunya. Saya kan ada 2 ya. Bapak Tabah. Iya, yang satunya yang mana ya, Bu? Bentar. Ada nama Lucy juga, Pak. Oke. Dan ya, Bu, selesai. Oke, terima kasih. Oh, saya belum buka ya, sebentar. Baik, selamat siang semuanya. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan seluruh rekan-rekan yang ada di ISMA. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang diberikan. Saya ingin sharing sedikit terkait dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan cara efektif menilai buku referensi sebagai reviewer akademik, ya. Sebagai reviewer akademik, karena reviewer itu bermacam-macam ya. Jadi kalau kita melihat, kita mau melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara reviewer dengan editor. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan editor buku referensi oleh Bapak Widi ya. Nah, peran utamanya kalau reviewer itu menilai kualitas dari isi bukunya. Menilai kualitasnya. Kalau editor mengelola, memperbaiki, lalu memutuskan kelayakan akhir naskah. Itu editor. Nah, kemudian untuk fokus kerjanya, kalau reviewer itu lebih ke arah substansi ilmiah. Jadi isinya apa, teorinya, datanya, argumentasinya. Nah, kalau editor hanya melihat di strukturnya, bahasanya, seperti tadi yang dijelaskan harus konsisten, formatnya, lalu kelayakan publikasi. Reviewer tugas utamanya itu memberikan penilaian. Jadi kalau di reviewer itu nanti ada ya, sudah saya berikan ke panitia, form penilaiannya. Jadi ada penilaian dan ada rekomendasi. Apakah itu diterima, apakah itu direvisi, major, minor, atau di reject. Kalau editor itu menyunting mengarah perbaikan dan finalisasi naskah. Gitu. Jadi tidak ada kata, oh ini diterima, oh ini di reject, nggak ada. Lalu fokus evaluasinya, kalau reviewer itu kesesuaian teori, akurasi konsepnya, serta novelty-nya. Nah, kalau editor itu konsistensi format, kemudian keterbacaannya seperti apa, dan bagaimana sistematika dari buku tersebut. Nah, kalau hubungan dengan penulis, reviewer ini tidak pernah berhubungan langsung ya. Tetapi reviewer itu biasanya menghubungi melalui editor.
Kalau editor itu memang langsung berkomunikasi dengan penulis, itu bedanya. Nah, hasil kerjanya seperti apa? Jika reviewer itu langsung berupa laporan review. Tetapi kalau editor itu naskah bukunya siap untuk terbit. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, keputusan akhirnya kalau reviewer itu memberikan rekomendasi, kalau editor memutuskan dan mengkoordinasikan publikasinya dengan publisher. Nah, orientasi dari reviewer itu biasanya apakah isi ilmiah ini layak ya? Kalau editor, apakah buku tersebut siap untuk diterbitkan? Beberapa hal indikator penilaian review dari buku referensi. Yang pertama, itu relevansi tema. Temanya itu seperti apa? Jadi contohnya buku referensi itu kan ada banyak ya. Salah satunya itu buku punyanya AKM, punyanya Keso, itu kan sudah terkenal. Lalu ada juga metode penelitian kualitatif punyanya Moleong ya, Moleong itu. Nah, itu kan ada relevansi temanya dari awal sampai akhir. Nah, kedalaman isinya itu juga harus dinilai bagaimana dalam isinya. Apakah runtut, ada benang merahnya, ataukah terpenggal-penggal. Itu kalau buku referensi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sudut akurasi teorinya. Nah, teorinya itu memakai teori seperti apa. Lalu kebaruannya bagaimana? Nah, ini juga penting ya, meskipun ini bukan naskah artikel jurnal Scopus gitu ya. Tapi tetap harus direnungkan ketika kita ingin membuat buku referensi, apa sih bedanya misalkan kita mau membuat buku tentang AKM. Bedanya apa sih sama bukunya Kieso yang sudah terkenal? Nah, itu harus ada sehingga kita itu ada novelty-nya di situ. Kemudian yang kelima bagaimana berkaitan dengan struktur. Struktur itu struktur penulisannya itu seperti apa. Dan yang keenam jangan lupa referensinya ya. Jadi kalau buku referensi tetap harus ada rujukan referensi. Alangkah baiknya jika referensinya itu berasal dari artikel-artikel yang memang terindeks Scopus ya, termasuk buku yang terindeks Scopus. Lalu poin yang ketujuh itu sama dengan tadi, tetap konsistensi. Konsistensi itu tetap harus ada. Jadi kalau dari awal sudah memakai kata online misalkan, ya itu nanti online terus, jangan nanti online terus nanti bilangnya daring gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian bahasanya, bahasa juga harus sesuai. Jadi penulisan di luar bahasa Indonesia memakai huruf italik. Lalu kontribusi dari buku tersebut apa? Itu juga harus disebutkan. Dan yang terakhir orisinalitas ya, ini mirip dengan novelty ya, kebaruan. Tapi di sini itu menjelaskan sebenarnya naskah ini asli loh. Aslinya itu benar-benar ide itu dari kita, begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kompetensi reviewer dari buku referensi. Yang pertama, seorang reviewer untuk buku referensi itu harus menguasai bidang ilmunya sesuai dengan buku yang direview. Beda kalau editor. Editor kan hanya menyunting, mengedit ya. Tidak sesuai bidang ilmu juga nggak apa-apa. Yang penting tuh diperhatikan konsistensi, lalu penulisannya seperti apa gitu ya. Lalu poin yang kedua yaitu mampu menilai kebenaran konsep dan teori. Konsepnya seperti apa, teorinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kritis terhadap alur, isi, dan konsistensi antar bab. Itu harus ada ya. Jadi dari awal sampai dengan terakhir itu ada benang merahnya, bukan terpenggal-penggal. Kemudian yang keempat itu mampu memeriksa update dan relevansi referensi. Jadi referensi yang dicantumkan alangkah baiknya itu referensi yang terbaru. Kalau kecuali jika di buku tersebut memang tidak pernah mengeluarkan lagi, ya nggak apa-apa pakai edisi yang lama. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan objektif dalam memberikan penilaian. Jadi kita tidak boleh menilai berdasarkan suka-suka ya.
tapi berbasis kriteria. Jadi misalkan, oh saya ini paling nggak suka loh dengan pajak. Jadi ketika mereview ya udah, wong saya nggak suka kok, ya sudah dinilainya jelek saja gitu. Kemudian yang keenam itu mampu memberi komentar yang jelas, sopan dan konstruktif. Ya, konstruktif itu penting ya, karena kalau enggak nanti kan kita repot ya. Kemudian yang ketujuh, teliti terhadap struktur, sitasi, dan keakuratan isi. Jadi sitasinya itu benar-benar harus dinilai apakah benar-benar mendukung dari bab yang diuraikan. Kemudian yang kedelapan, menjaga etika kerahasiaan dan bebas dari konflik kepentingan. Metode review itu ada beberapa ya metode tahapannya. Yang pertama itu harus berbasis kriteria atau rubrik penilaian yang jelas. Lalu yang kedua, fokus utamanya itu pada substansi isi, bukan hanya bahasa atau tulisan. Yang ketiga itu menilai akurasi konsep dan teori secara ilmiah. Yang keempat, memeriksa struktur dan sistematika bab buku. Kemudian yang kelima, memastikan referensi itu relevan dan terbaru, seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam, melakukan penilaian secara objektif, bukan subjektif. Yang ketujuh, membandingkan dengan standar atau literatur sejenis. Dan terakhir, menghasilkan rekomendasi layak revisi atau tidak layak atau reject begitu. Nah, ini adalah aspek penilaian. Jadi seorang reviewer tuh harus punya aspek penilaian, tidak cuman asal suka-suka ya, tapi harus tahu apa saja yang harus dinilai di sana. Jadi contohnya adalah pertama, kesesuaian tema. Dalam hal ini fokus reviewernya itu adalah relevansi dengan bidang ilmu. Indikator kualitasnya gimana? Topiknya itu harus sesuai bidangnya, lalu aktual dan sesuai kebutuhan akademik. Yang sering terjadi adalah temanya itu tidak relevan atau temanya terlalu umum. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Itu yang tidak boleh. Yang kedua itu adalah kualitas isi. Fokusnya reviewer itu kalau untuk kualitas harus melihat kedalaman materi. Indikatornya kualitas bagaimana? Pembahasannya mendalam, tidak hanya definisi singkat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah biasanya bisa jadi isinya itu terlalu dangkal, hanya seperti rangkuman saja. Nah, poin yang ketiga, akurasinya ilmiah. Fokus dari seorang reviewer itu adalah kebenaran konsepnya. Indikator kualitasnya bagaimana? Antara teori dan konsep itu harus sesuai dengan referensi ilmiah terbaru. Nah, yang perlu diperhatikan atau red flag-nya adalah banyak konsep salah atau tidak valid. Yang keempat, kebaruan atau novelty. Nah, yang harus dilihat fokus reviewer itu adalah apa sih nilai tambah dari buku ini? Apa yang membedakan buku ini sama judulnya, tapi yang membedakan apa dengan buku yang lain, yang sudah ada lebih dulu. Nah, itu ya, nilai tambahnya apa. Indikator kualitasnya bagaimana? Nah, itu kita harus melihat ada perspektif baru, sintesis, atau pendekatan baru. Yang menjadi red flag yang perlu ditandai biasanya itu ada kemungkinan buku tersebut hanya copy paste dari sumber yang lain. Kemudian struktur bukunya seperti apa? Yaitu melibatkan sistematika penulisan. Bagi seorang reviewer harus melihat apakah bab tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Artinya bagaimana? Strukturnya jangan sampai acak-adul atau tidak runtut ya, gitu. Nah, yang keenam, kualitas referensi. Fokus dari seorang reviewer adalah sumbernya harus ilmiah. Makanya saya tadi bilang kalau bisa sih ambil sumber-sumber dari artikel yang terindeks Scopus gitu ya, atau WOS. Nah, indikatornya itu referensinya kredibel, terbaru dan relevan.
Jadi harus hati-hati kalau ada penulis yang memakai referensi lama atau tidak ilmiah, tidak ada kaitan dengan buku tersebut. Poin yang ketujuh adalah konsistensi argumentasi. Dalam hal ini reviewer harus fokus pada alur berpikir daripada penulis buku tersebut. Cara melihatnya bagaimana? Dilihat argumentasi antar bab. Apakah itu ada kesinambungan dan tidak kontradiktif. Yang perlu diperhatikan adalah red flag-nya banyak inkonsistensi antar bab. Itu poin yang ketujuh. Sekarang kita masuk di dalam poin yang ke-8, yaitu bahasa dan gaya penulisan. Dalam hal ini, fokus reviewer itu adalah keterbacaannya seperti apa. Itu yang perlu untuk diperhatikan, keterbacaannya, ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu keterbacaannya itu seperti apa. Kamu dilihat dari apa? Dilihat dari bahasanya itu harus ilmiah, jelas, dan mudah dipahami. Nah, itu yang paling penting, mudah dipahami. Jadi jangan sampai bahasanya tidak konsisten atau tidak akademik. Kemudian poin yang ke-9, kontribusi ilmiahnya seperti apa? Nah, fokus dari reviewer itu adalah melihat manfaat buku tersebut apa. Bisa dilihat dari manfaat teoritis, bisa dari manfaat praktis. Indikator kualitasnya bagaimana? Yaitu bisa memberikan kontribusi untuk pembelajaran ataupun untuk penelitian. Red flag-nya gimana? Yang perlu diperhatikan adalah seringkali bisa jadi kita melihat bahwa buku tersebut tidak ada kontribusi yang jelas. Lalu yang terakhir itu adalah orisinalitas, yaitu keaslian karya. Artinya apa? Tidak plagiat dan ada pengembangan ide sendiri. Red flag-nya di mana? Yaitu adanya indikasi plagiarisme. Nah, ini beberapa kesalahan reviewer ya. Reviewer itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu reviewer itu kadangkala subjektif. Suka atau tidak suka. Bentuk kesalahannya apa? Menilai berdasarkan selera pribadi. Dampaknya bagaimana? Reviewnya tidak ilmiah dan tidak konsisten. Untuk mengatasi ini bagaimana? Harus memakai kriteria penilaian akademik. Ya, jangan sampai ngawur tidak ada penilaian akademiknya. Itu sudah saya berikan contohnya, penilaian akademiknya ada tabelnya dinilai dengan angka berapa, ada gradingnya gitu ya. Poin yang kedua itu apa? Tidak memakai standar penilaian. Jadi artinya tidak ada acuan aspek yang dipakai itu apa, baik itu isinya, referensinya, strukturnya. Dampaknya seperti apa? Penilaian menjadi tidak terarah. Oleh sebab itu, pakailah rubrik penilaian buku. Poin yang ketiga yaitu fokusnya hanya bahasa. Biasanya reviewer hanya di situ. Jadi hanya mengoreksi typo dan ejaan, tapi mengabaikan kualitas isi. Itu sebabnya reviewer harus fokus pada substansi ilmiah. Nah, yang keempat itu tidak memeriksa akurasi isi, yaitu tidak memverifikasi lagi antara teori dengan konsep. Dampaknya, buku hanya berisi informasi tapi tidak valid. Itu sebabnya seorang reviewer perlu memeriksa kesesuaian teori dengan sumber ilmiah. Yang kelima, kesalahan reviewer adalah mengabaikan struktur buku. Bentuk kesalahannya bagaimana? Tidak menilai sistematika bab. Sehingga bukunya menjadi tidak logis, lompat-lompat ya secara alur. Nah, caranya yang benar bagaimana? Dengan melakukan evaluasi konsistensi antar bab. Yang keenam, yaitu tidak menilai novelty. Itu salah satu kesalahan reviewer. Yaitu tidak menilai kebaruan buku tersebut apa. Dampaknya buku tidak punya kontribusi ilmiah. Itu sebabnya caranya yang benar adalah cek nilai tambah atau kontribusi akademik. Yang ketujuh, tidak memeriksa orisinalitas.
Kesalahan yang sering dilakukan yaitu tidak memperhatikan plagiarisme. Dampaknya risiko karyanya menjadi tidak orisinal. Itu sebabnya reviewer perlu memeriksa keaslian ide dan sumbernya. Nah, poin yang ke-8 yaitu komentarnya terlalu umum. Misalkan, oh bagus, oh perlu revisi, tapi tidak dijelaskan secara mendetail ya. Sehingga apa? Ini tidak membantu penulis. Seharusnya seorang reviewer itu memberi komentar spesifik dan jelas. Poin yang ke-9, tidak memberikan solusi. Jadi hanya kritik tanpa arahan. Sehingga penulis tuh bingung mau memperbaikinya seperti apa. Cara yang benar yaitu sertakan saran perbaikan. Yang terakhir itu biasanya adalah bias personal, yaitu dipengaruhi hubungan atau reputasi penulis. Dampaknya buku tersebut menjadi tidak objektif. Caranya bagaimana? Yaitu pakailah penilaian berbasis data dan kriteria. Nah, tabel penilaian reviewer yaitu kesesuaian dan update teori. Nah, ini tadi sudah ada ya, aspek penilaiannya yaitu bagaimanakah kesesuaian teorinya? Reviewer ini harus fokus pada ketepatan teori dengan isi buku. Cara melihatnya bagaimana? Teorinya itu harus sesuai dengan bidang dan konteks pembahasan. Hati-hati red flag-nya teori tidak relevan atau salah konteks. Makanya reviewer harus minta klarifikasi atau revisi penggunaan teori. Yang kedua yaitu akurasi konsep, di mana reviewer itu melihat ketepatan pemahaman teori. Diukur dari apa teorinya itu dijelaskan sesuai dengan sumber aslinya. Kalau kita salah memahami atau menyimpang teori, maka itu akan berbahaya. Oleh sebab itu, tindakan dari reviewer adalah koreksi dan minta rujukan primer. Nah, yang ketiga itu adalah update teori. Dalam hal ini artinya adalah kebaruan referensi. Indikatornya yaitu menggunakan referensi terbaru 5-10 tahun terakhir. Biasanya penulis itu memakai teori yang lama sekali. Nah, reviewer meminta untuk pembaruan literatur. Yang keempat itu adalah relevansi literatur, yaitu kesesuaian dengan perkembangan ilmu. Cara mengukurnya yaitu ada integrasi teori klasik dan terbaru. Nah, hati-hati red flag-nya yaitu tidak ada perkembangan teori. Itu sebabnya reviewer perlu menyarankan adanya penambahan literatur baru. Yang kelima, menyangkut dengan aspek penilaian penggunaan teori. Dalam hal ini fokus reviewer itu adalah fungsi teori dalam isi buku. Jadi teori itu tidak hanya dipakai untuk menjelaskan atau menganalisa, tapi teori itu dapat juga dipakai untuk menghubungkan. Bisa ya. Nah, red flag-nya teori itu hanya tempelan saja tapi tidak dipakai dengan baik. Tindakan reviewer adalah minta integrasi teori dengan pembahasan. Yang keenam, konsistensi teori. Yang harus difokuskan itu adalah keterkaitan antar bab. Artinya, teori itu konsisten dari awal hingga akhir. Hati-hati red flag-nya, jangan sampai teori itu berubah-ubah atau tidak nyambung. Oleh sebab itu, reviewer perlu minta penyesuaian struktur. Nah, yang ketujuh itu sumber teori. Sumber teori di sini fokusnya reviewer adalah keabsahan referensi, yaitu memakai yang terbaru dan yang valid dan reliable ya. Indikatornya bagaimana? Menggunakan sumber primer dan jurnal ilmiah. Seperti tadi yang saya jelaskan, jurnal yang terindeks Scopus. Red flag-nya biasanya penulis itu mengutip dari sumber yang tidak primer. Itu sebabnya tindakan reviewer itu adalah minta perbaikan referensi. Nah, yang ke-8 itu kontribusi teori.
Dalam hal ini fokus reviewer adalah nilai ilmiah bukunya. Harus ada sintesis atau pengembangan teori. Jangan sampai hanya mengulang teori yang lama, itu red flag perlu diperhatikan. Itu sebabnya penting bagi reviewer untuk menyarankan penambahan analisis atau kontribusi. Itu seperti apa? Begitu ya. Kemudian ini contoh yang terakhir. Nah, ini ya. Ini. Form penilaian ini ada contohnya, skornya 1 sampai 5 lalu catatannya, sarannya bagaimana. Nah, ini ya. Ini kesesuaian tema, kualitas isi, akurasi teori, kebaruan atau novelty, struktur buku, referensi, konsistensi bahasa, kontribusi ilmiah, dan orisinalitas. Sehingga keputusan reviewer apakah diterima atau revisi minor, major, atau reject. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Ambarwati. Baik, Bu Lucy. Ini sangat padat dan sangat bermanfaat buat kita ya Bapak Ibu, kaitannya kita nanti bila berminat sebagai reviewer. Nah, silahkan Bapak Ibu bila ingin bertanya di chat atau ingin bertanya langsung silahkan. Karena waktu kita lumayan cukup banyak untuk bertanya. Sambil menunggu, tadi memang ada integrasi ya Bu Lucy antara buku dengan jurnal, sehingga buku itu juga memuat jurnal-jurnal WOS dan Scopus yang terupdate ya Bu Lucy. Ya, betul Bu. Ya, jadi mungkin bukunya atau Bapak Ibu bisa mereview keterkaitan antara jurnal-jurnal yang memang selama ini selalu kita geluti dengan buku yang kita review. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Agustin Sulfiani dari Universitas Majalengka. Izin bertanya, Bu, mengapa referensi harus terbarukan? Silahkan, Bu Lucy. Iya, saya akan menjawab ya. Sebentar. Ini HP saya. Oke. Kalau tidak ada keterbaruannya, artinya begini, kita menyajikan, ini kan ngomong buku referensi ya, bukan bicara buku monograf, jadi bukan book chapter. Jadi artinya gini, kita harus menampilkan minimal itu apa sih yang menjadi pembeda. Tidak harus banyak. Pembedanya antara buku yang dengan judul yang sama, kalau kita searching di Google, di internet, buku yang sama itu bedanya itu apa? Jadi misal nih, kalau tadi misalkan kita mau buat buku tentang akuntansi perpajakan misalkan ya. Apa yang membedakan buku akuntansi perpajakan yang saya buat dengan buku akuntansi perpajakan punyanya Agus Sukirno contohnya. Nah, itu kita harus melihatkan, entah kita mungkin tidak terlalu banyak teori di situ, tetapi kita itu lebih mengarah pada latihan-latihan soal case study dan disertai dengan jawaban, dan jawabannya itu dijelaskan. Karena biasanya buku referensi kebanyakan lebih mengejar pada bab yang sangat banyak sekali, tetapi cara ngitung nyampe sana itu nggak ada penjelasannya. Nah, kita bisa buatnya nggak usah terlalu banyak, tetapi kita itu menjelaskannya itu dengan proses hitung yang benar. Jadi contohnya kalau pajak kita harus menjelaskan bahwa ini kita menghitung pakai asumsi tahun berapa. Kan misalkan PTKP 2014 berbeda dengan PTKP yang sekarang. Nah, kita harus jelaskan. Atau misalkan kalau kita ngomong PPh badan. Oh, ternyata tahun 2014 25%, sekarang 22% nih. Nah, gitu loh. Jadi, kita harus menjelaskan, bisa jadi kebaruan kita itu hanya di banyaknya case study yang kita buat, dan case study tersebut ada jawabannya dan jawabannya itu sangat jelas. Nah, itu kan menimbulkan
daya pemicu bagi dosen yang mengajar untuk, oh ini bisa nih dipakai buku referensi nih untuk di tempat saya. Kan begitu. Kalau nggak ada bedanya, kalau sama, buat apa gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita harus punya memang poin lebih di situ gitu. Begitu Ibu Ambarwati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Demikian Bu Agustin ya, sudah menjawab pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu, kalau misalnya ingin raise hand, silakan. Sambil menunggu Bu Lucy, kaitannya dengan buku-buku sekarang itu kan banyak dibuat oleh banyak penulis ya Bu Lucy. Nah, kaitannya dengan konsistensi atau mengalirnya atau integrasi antara satu bab dengan bab lain itu sebaiknya bagaimana ya? Kalau kita sebagai review. Nah, itu dia. Jadi kalau review buku referensi itu memang penulisnya nggak bisa terlalu banyak, Bu. Jadi Iya, penulisnya itu paling maksimal tuh ya, maksimal kisaran 5. Karena kalau terlalu banyak, nanti akibatnya seperti book chapter gitu. iya, Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau kalau book chapter, reviewernya itu boleh beda-beda per bab. Jadi istilahnya itu enggak apa-apa, enggak masalah karena itu book chapter, bisa jadi beda-beda per bab itu yang mereview. Tetapi kalau buku referensi itu seorang reviewer harus mereview itu utuh dari depan sampai belakang. Jadi contohnya ibaratnya koki itu kalau masak itu kalau misalkan book chapter itu boleh langsung dessert, boleh. Di tengah-tengah boleh. Tapi kalau seandainya reviewer buku referensi, dia itu harus dari appetizer sampai dessert, jadi utuh. Nah, itu iya, memang agak berat tugas dari reviewer, makanya bobotnya lebih tinggi gitu. Karena lebih berat memang bagi seorang reviewer buku referensi. iya, Bu. Iya, makasih Bu. Ayo Ya, Bapak sama. Ibu, silahkan ya. Ilmunya banyak, bermanfaat ini Bapak Ibu mumpung. Ya. Kemudian sambil menunggu juga Bu Lucy, kaitannya dengan buku digital Bu. Dari pandangan reviewer, karena sekarang mahasiswa itu kalau kita mengajar itu kan mereka kadang lebih banyak buku digital ya. Nah, apakah ada Iya. perbedaan dari cara mereviewnya Bu? Kalau mereview buku digital itu kan mereka lebih banyaknya memakai hampir ya tidak semua lah ya memakai AI, tapi mereka memang diolah kembali, artinya diatur dengan bahasa manusia gitu ya. Nah, jadi yang mesti kita pahami dulu itu sebenarnya buku digital. Buku digital itu yang harus diperhatikan bagi reviewer itu adalah dibaca dengan baik, lalu isinya itu seperti apa. Nah, kalau buku referensi secara akademik yang tidak online, itu akan beda. Kita bisa melihat kualitas ilmiahnya bagaimana, teorinya bagaimana, kontribusi akademiknya bagaimana. Jadi kalau digital, fokus reviewnya itu hanya lebih ke arah aksesnya seperti apa sih, aksesibilitasnya seperti apa, lalu membacanya bagaimana, lalu isinya bagaimana gitu. Itu sih Bu kalau seandainya buku digital. Ya. Kemudian kalau untuk kemasan buku seperti e-book itu Bu, mungkin sama ya, antara kita beli buku yang misalnya buku Keso itu ada yang hard copy kan ada juga yang soft copy. Nah dari segi isi mungkin di sisi reviewer sama ya. Sama, karena dia kan hanya buku manual, artinya buku hard copy yang digitalkan, dibuat digitalisasinya. Jadi otomatis reviewer melihatnya itu melihat dari yang buku naskah aslinya saja. Karena kan sama, kalau saya mah jadi reviewer kalau suruh baca, misalkan ada tersedia digitalnya sama
manualnya. Kalau saya sukanya yang manual, karena kalau saya langsung digital capek di mata. Iya, iya Bu. Buat Dan itu gitu. sangat kuat sekali loh, itu sangat berpengaruh. Jadi, waduh, susah gitu loh. Jadi kalau saya ya lebih baik saya membaca secara hard copy, begitu Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih jawabannya. Gimana ya Bapak Ibu yang lain? Ya, karena kita rundown-nya kan memang harus ada A, B, C, D. Ternyata rundown itu kan dipangkas ya. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Sehingga jadinya lebih cepat. Ya, Dan memang menjelaskannya tidak terlalu banyak poin-poin yang apa agak gimana. Karena memang kalau pengalaman menjadi auditor itu pasti straight to the point ya. Ini poinnya harus iya, nembaknya ke sini gitu. ya. Jadi enggak terlalu panjang ya. Kata pengantar, latar belakang yang terlalu panjang tuh enggak gitu. Ya, tapi sangat ini Bu, apa namanya banyak kontennya. Ini ada dari Pak Ben, pertanyaan dari Pak Beno Jange STMIK Dharmapala Riau. Sebentar Pak, menanyakan tentang apakah buku referensi tidak membutuhkan rujukan ke grand teori Bu? Jawabannya itu tidak terlalu ya, tidak wajib kalau grand teori. Tetapi teori tetap harus memakai ya. Jadi buku referensi itu tidak wajib, tetapi penting untuk mencantumkan memang memakai teori apa. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita membuat buku pengantar akuntansi, tidak wajib terlalu banyak grand teori. Jadi kita melihat gini, kita akan menyajikan buku tentang apa? Kalau menyajikan buku tentang sustainability accounting, nah itu tentu kita akan membutuhkan banyak teori, menceritakan pergerakan sampai akhirnya lahir istilah sustainability accounting. Jadi kita harus melihat, kalau misalkan kita mau menjelaskan buku hasil riset kita, nah apakah ini berpengaruh terhadap ini? Kita kemas dalam bentuk buku yang nantinya bisa menjadi referensi bagi mahasiswa. Nah, itu kita perlu grand teori. Jadi tergantung buku apa yang akan kita buat gitu. Buku apa yang akan kita tulis. Begitu Ibu Sri. Iya, demikian yang bertanya tadi Pak Beno, apakah ada tambahan pertanyaan? Ya. Oke, kalau yang lain apakah ingin bertanya? Ada lagi nih sebentar. Oh, sudah jelas ya. Baik, izinkan kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi dan sudah cukup memahami, ya saya mohon izin untuk membuat summary ya Bu Lucy. Ya. Jadi di sini memang Bu Lucy membahas tentang review kesesuaian ilmiah, substansi ilmiah, rekomendasi terhadap buku referensi, di mana kompetensi reviewer di sini harus juga menguasai bidang, alur, isi, dan juga tidak dilupakan etika dan kerahasiaan, sehingga bebas konflik dan demikian juga objektivitas. Sehingga review ini benar-benar dilakukan berdasarkan banyak kriteria untuk menjaga akurasi dari buku referensi tadi, di mana bahasa dan gaya penulisan diharapkan tidak dangkal, dan juga ada kebaruan, tidak hanya copy paste, harus ada sumber secara sumber artikel dan novelty, dan juga diperlukan sistematika dalam penulisan sehingga pembaca akan mengetahui mana bagian subbagian mana yang terdahulu dan bisa dipahami secara logika. Jadi sebagai reviewer memang tidak hanya melihat bahasa, tetap diverifikasi isi sehingga valid, kemudian dihindarkan bias personal dari si pembaca, demikian juga si penulis maksudnya, demikian juga terutama bias personal dari reviewer, artinya juga memperhatikan etika, tidak menganut unsur objektivitas tadi, kemudian di dalam buku harus ada integrasi teori dan konsistensi teori. Demikian Bu Lucy, terima kasih atas materi dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kami yang berminat juga untuk menjadi reviewer ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Lucy. Kami kembalikan kepada MC Bu Dian Anggreni.
Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih Bu Sri atas waktu dan kesempatannya menjadi moderator hari ini. Dan terima kasih juga untuk para narasumber. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusiasme tadi. Semoga ilmu yang diperoleh pada kegiatan ini hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal Bapak Ibu panjenengan semua dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiahnya. Khususnya dalam peran kita sebagai editor atau reviewer jurnal yang profesional dan berintegritas. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya kegiatan ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ini nggak ada foto ya Mbak Dina? Iya, makanya saya bingung kok nggak ada foto iya. bersama ya. Boleh, silakan. Oke, jangan live dulu ya Bapak Ibu. Kita Ini foto ini dulu boleh silakan dibantu dibantu Bapak Mbak Ibu. Dina ya. Oke. Gimana ini caranya? Saya juga Ya, saya izin, Bu. Ya, saya tag ya. Ini ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau on cam silakan ya. Saya ulangi, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Slide kedua, bagi Bapak Ibu yang bisa on cam silakan. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin terima live ya. kasih. Terima Izin kasih live. Bu Tulis Lucy. ya Bapak Ibu. Ya.